Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 11. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Situasi dalam final 5 orang yang lolos untuk mengikuti perang 100 kekaisaran semakin menegangkan, di mana pada saat ini di arena Lindong situasinya sedang memanas karena lawan terakhir dari Lindong adalah Wang Zhong. Dan kali ini Wang Zhong pun berkata pada Lindong, "Aku tidak peduli rumor apapun tentangmu. Awalnya kupikir aku akan melawan di Lantian, namun ternyata aku malah melawanmu." Lindong dengan penuh percaya diri menjawab perkataan dari Wang Zhong itu. "Ya, kalau kau melawan Li Langtian, pasti kesempatanmu menang jadi tambah besar." Mendengar jawaban dari Lindong, Wang Zhong pun kini menimpali. "Kelihatannya kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu. Apalagi kau juga telah melukai Wang Yan dan menghina klan Wangku. Dan aku sudah berjanji pada Wang Yan untuk membalasmu. Karena keluarga Wangku tidak boleh direndahkan oleh orang sepertimu. Kuharap kau tidak mengecewakanku." Dengan cepat Wang Zhong kemudian membentuk tombak hitam dengan energi Yuan di tangannya. Dan dia kali ini sudah bersiap untuk melakukan serangan pada Lindong. Dengan cepat Wang Zhong pun melemparkan tombak hitamnya ke arah Lindong yang diberi nama putaran tombak tirani. Tombak itu pun melesat dengan sangat cepat ke arah Lindong. Hal ini membuat Lindong waspada dengan serangan Wang Zhong itu. Dan tiba-tiba saja, sras! Tombak itu pun ditangkap oleh Lindong hanya dengan satu tangan saja. Sambil menggenggam erat tombak itu, Lindong pun berkata, "Trik yang kekanak-kanakan. Mamam nih jurusmu sendiri." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun melemparkan tombak tirani itu ke arah Wang Zhong. Dengan cepat, tombak itu pun berbalik untuk menyerang Wang Zhong. Namun dia terlihat sangat tenang. Dan pada akhirnya, tombak tirani tidak dapat mengenai tubuh Wang Zhong saat ini. Karena tombak itu langsung menyebar sebelum menyentuh tubuh Wang Zhong yang sudah terlindungi oleh perisai Yuan. Lindong yang melihat hal itu pun tersenyum pada Wang Zhong dan mengatakan agar Wang Zhong menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Karena menggunakan jurus seperti itu artinya terlalu merendahkan Lindong. Apalagi Wang Zhong adalah jenius dari klan Wang. Menggunakan jurus tingkat rendahan seperti itu benar-benar tidak cocok dengannya. Wang Zhong yang terprovokasi oleh Lindong pun kali ini mengeluarkan tombak iblis darah Asura. Dia menatap Lindong dengan penuh kebencian dan berkata, "Kelihatannya kau punya cukup kekuatan. Sayangnya akan kuakhiri di sini." Dan dengan gerakan yang sangat cepat, Wang Zhong pun melesat ke arah Lindong sambil memegang tombak iblis darah Asura itu. Hal ini membuat Lindong terkejut karena merasakan kekuatan Yuan yang sangat hebat. Dan dengan cepat Lindong pun memanggil tombak naga surgawi. Dia pun kali ini menahan serangan tombak iblis darah milik Wang Zhong. Benturan dari dua senjata itu pun menimbulkan cahaya terang yang cukup menyilaukan mata. Dan kali ini Wang Zhong serta Lindong masih melakukan duel udara. Mereka memukul dan juga menangkis serangan tombak satu sama lain. Gerakan mereka berdua juga sangat cepat. Para penonton yang berada di ruang penonton pun mereka berkata, "Itu adalah tombak iblis darah Asura." Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memakainya akan menerima efek yang sangat besar. Bahkan dia bisa menjadi gila. Ketua Lin Fan pun kini melihat ke arah Wang Lei. Dan dia mengatakan, memberikan benda mengerikan seperti itu pada Wang Zhong. "Apa kau takut kalah?" Wang Lei pun kali ini tersenyum dan dia mulai berkata, "Semenjak tombak iblis darah Asura diwariskan ke klan Wang oleh leluhur mereka, tidak ada satupun orang yang bisa menggunakannya. Tapi Wang Zhong adalah orang yang telah dipilih oleh surga. Bahkan kultivasinya telah mencapai tahap akhir manifestasi. Dia bisa bebas menggunakan tombak itu saat ini." Kini Wang Lei dengan nada yang merendahkan pun mengatakan, "Lin Fan, apa kau masih berpikir bahwa Lindong punya kesempatan untuk menang?" Setelah berkata seperti itu, Wang Lei pun tertawa dengan keras. Hal ini membuat Ketua Lin Fan semakin benci dengan orang itu. Dan Ketua Lin Fan pun kali ini melihat Lindong yang berada di layar, kemudian dia berkata, "Lindong, kau benar-benar tidak beruntung." Di tempat
pertarungan, Lindong kali ini tertekan oleh serangan tombak dari Wang Song karena Lindong hanya bisa menahan serangan itu tanpa bisa membalasnya. Tidak lama kemudian Lindong pun terlempar akibat kuatnya serangan dari Wang Song itu. Sampai-sampai tubuh Lindong pada saat ini membentur tiang batu dan dia terlihat sangat kesakitan. Lindong pun melihat ke arah Wang Song karena merasa bahwa pemuda itu benar-benar kuat. Xiao Diao kemudian muncul dan dia berkata, tombak iblis darah Asura itu telah mengonsumsi ribuan liter darah dan menjadikannya sangat berbahaya. Itu bisa mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang. Berhati-hatilah Lindong dan jangan sampai terkena pengaruhnya. Mendapat penjelasan dari Xiao Diao membuat Lindong merasa kesal dengan tombak itu dan dia berkata, dasar tombak sialan. Wang Song yang melayang di depan Lindong pun kali ini mengatakan jika sepertinya Lindong masih memiliki trik lain di balik saku bajunya. Namun sebanyak apapun trik yang dimiliki oleh Lindong tidak akan pernah bisa mengatasi energi dari tombak iblis darah Asura milik Wang Song. Dan tiba-tiba saja, kali ini Lindong merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia pun menjadi panik dan kemudian berkata, "Hah? Kenapa aliran darahku menjadi tidak terkontrol? Apakah ini pengaruh dari energi tombak darah itu? Sakit sekali." Xiao Diao pun kali ini ikutan panik ketika dirinya melihat Lindong kesakitan. Dan kemudian Xiao Diao mengatakan, kelihatannya energi darah tombak milik Wang Song itu telah menyebar lewat tombak naga surgawimu. Sambil menatap sinis ke arah Lindong, Wang Song pun mengatakan, selama kau berada di dalam jarak serangku, tombak iblis darah Asura akan membuat aliran darahmu tidak terkontrol. Dan kali ini, Lindong pun tersenyum kemudian dia berkata, hehehe, terima kasih atas petunjukmu. Hanya saja, apa yang disebut dengan energi darah itu tidak mempan padaku, bodoh. Batu simbol pelahapku bisa langsung melahap energi darah beracunmu itu. Karena pada saat ini, batu pelahap yang ada di dalam tubuh Lindong pun menyerap semua energi negatif yang telah mengganggu Lindong dan langsung menetralkannya, kemudian mengubahnya menjadi energi Yuan murni untuk dipakai meningkatkan energi Yuan milik Lindong saat ini. Hal ini membuat Wang Song sedikit kaget karena energi darah dari tombaknya tidak berefek pada Lindong. Dan Wang Song pun kini berkata, kelihatannya aku sedikit meremehkanmu. Karena Lindong bukan orang yang bisa diremehkan begitu saja, Wang Song pun akan serius menghadapi Lindong saat ini. Dan Wang Song kali ini berkata, jika itu yang kau inginkan, maka biar kutunjukkan kekuatan sesungguhnya dari tombak iblis darah Asura ini. Dia pun mulai menyalurkan energi Yuan pada tombak iblis darah Asura. Seketika tombak itu bercahaya dan mengeluarkan petir yang menyambar-nyambar. Karena pada saat ini, Wang Song sudah tidak mau meremehkan Lindong dan akan serius menghadapinya. Karena kekuatan Lindong itu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Sambil menodongkan tombak, Wang Song pun berteriak, mata Asura. Dan kini, dengan cepat sebuah energi yang sangat besar dan kuat pun meluncur ke arah Lindong dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lindong pun menjadi waspada. Dia sedikit panik dan mengatakan bahwa ini sangat buruk. Dan tiba-tiba saja, kini Lindong dengan cepat mengeluarkan batu puncak penjara besar. Seketika batu itu pun berubah menjadi besar dan akan digunakan sebagai tameng oleh Lindong. Dan akhirnya, tas! Serangan energi dari tombak milik Wang Song pun menghantam batu puncak penjara besar. Energi itu tidak mampu menembusnya dan seketika langsung menyebar. Hal ini membuat Wang Song sangat kaget dan dia pun berteriak, Lindong, kau juga punya pusaka tingkat D. Lindong pun menjawabnya, kenapa? Apa tidak boleh? Sambil melayang di udara dan memegang batu puncak penjara besar. Kali ini Lindong berkata pada Wang Song, karena kau bisa menguasai tombak iblis darah Asura, kenapa aku juga tidak boleh menggunakan batu puncak penjara besar? Sekarang giliranku Wang Song, bersiaplah. Dan tiba-tiba saja, kini Lindong akan memberikan serangan pada Wang Song. Dia sambil akan melepaskan batu itu pun berteriak, 6 matahari memindahkan gunung. Wang Song, cobalah menerima kiriman gunung Anastasia Kosasi ini dariku. Dan akhirnya, wuss, Lindong pun melemparkan batu ajaib itu yang pada saat ini sudah membesar sebesar gunung Anastasia Kosasi ke arah Wang Song. Lindong pun berkata, mamam nih Wang Song. Dengan cepat,
batu itu pun melesat dan sudah sampai di hadapan dari Wang Song. Merasa mampu menghadapi batu milik Lindong, Wang Song pun kali ini dengan penuh percaya diri berkata, "Lindong, mari kita lihat mana yang lebih kuat, tombak Sugionoku atau gunung Anastasia Kosasihmu." Dan akhirnya, boom! Batu itu pun berbenturan dengan tombak milik Wang Song sampai mengeluarkan cahaya merah karena gesekan tombak dan juga batu itu. Wang Song kini sekuat tenaga menahan batu puncak penjara besar karena dia tidak akan kalah dari serangan Lindong itu. Wang Song pun kali ini berteriak, "Dasar pemula yang banyak gaya, kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku?" Dengan pedenya, Wang Song merasa bisa menahan batu puncak penjara besar milik Lindong. Padahal batu itu berada tepat di atasnya. Namun kini dengan cepat batu itu pun menyusut atas perintah dari Lindong. Hal ini membuat Wang Song sangat kaget. Karena sebenarnya dari tadi Lindong tidak menekan batunya, melainkan dia menahan serangan batu agar tidak menekan tubuh Wang Song. Dan hal ini baru disadari oleh Wang Song ketika batunya menyusut dan kembali ke tangan Lindong. Sambil menatap Wang Song, Lindong pun berkata, "Wang Song, kau suka serangan puncak penjara besar milikku?" Wang Song yang merasa bahwa Lindong lebih unggul darinya kali ini tidak mau kalah dan akan menunjukkan kekuatan terbesarnya. Dia pun melihat Lindong dan berkata, "Menarik, kau bisa memaksaku menggunakan mode ini." Dalam sekejap, tubuh Wang Song mulai berubah. Sebuah energi merah darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan kali ini tubuh Wang Song sudah memiliki tampilan yang dilindungi oleh baju sirah khusus. Wang Song pun berkata, "Sekarang, karena kau yang memintanya, maka jangan salahkan aku bertindak kejam. Mode haus darah Asura, aktifkan." Seketika, penampilan Wang Song terlihat sangat gagah dengan baju sirah Asura tersebut. Dan ini adalah kekuatan terbesar milik Wang Song karena dia terpaksa menggunakan mode ini setelah berhasil ditekan oleh Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong masih memiliki cara lain untuk mengalahkan Wang Song yang sudah dalam mode haus darah Asura yang terkenal kejam dan membantai tanpa ampun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 12. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wang Song yang sudah berubah ke mode haus darah Asura kali ini sudah bersiap untuk membantai Lindong. Dia pun berkata, "Sekarang aku percaya bahwa kamu sebanding dengan Lilang-Tian. Tetapi, walaupun kamu bisa sebanding dengan Lilang-Tian, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkanku." Kepercayaan diri dan juga ancaman dari Wang Song itu, menurut banyak orang mungkin memang menakutkan, namun tidak untuk seorang Lindong. Dan kali ini, Lindong pun berkata, "Apa kau bilang, Lilang-Tian? Kalau begitu, akan kukalahkan kau seperti aku mengalahkan Lilang-Tian." Wang Song yang geram karena Lindong tidak takut padanya pun kali ini meluncur dengan cepat sambil berteriak, "Bajingan sombong!" Dengan tombak iblis darah Asura kini Wang Song akan membunuh Lindong. Namun dengan cepat Lindong mengeluarkan batu puncak penjara besar. Dan sekali lagi, batu itu menghalangi serangan dari Wang Song. Benturan keras dari tombak dan batu itu pun terjadi di udara. Karena Lindong juga tidak ingin membiarkan Wang Song yang sombong itu bertindak semena-mena. Kali ini Lindong akan mengalahkannya untuk memberinya pelajaran supaya tidak terlalu sombong. Lindong pun menambahkan tekanan pada batu puncak penjara besar. Dan seketika, batu itu pun menjadi tambah besar dan juga tambah berat. Wang Song yang ada di bawahnya terlihat sangat kecil. Namun kali ini Wang Song masih berusaha menahan batu itu dengan tombak iblisnya. Cahaya terang pun kali ini muncul akibat dua pusaka dewa yang saling bergesekan itu. Dan akhirnya, boom! Wang Song pun kalah dalam duel dua pusaka di udara. Tubuhnya kali ini tertindih oleh batu puncak penjara besar di lantai. Lindong yang melihat hal itu pun berkata, "Rasakan kau tertindih gunung Anastasia Kosasih milikku." Namun tiba-tiba saja gunung itu mulai bergetar
Dan hal ini membuat Lindong sangat kaget. Kenapa tiba-tiba batunya bisa bergerak? Karena selama ini tidak ada orang yang bisa menggerakkan batu puncak penjara besar selain Lindong. Dan ternyata yang menggerakkan itu adalah Wang Song. Dia yang tertindih batu puncak penjara besar pun kali ini tidak mati dan malah berhasil mengangkatnya. Dengan wajah yang geram dan menahan rasa yang berat, Wang Song pun berkata, "Lindong, akan kubuat kau menyesali hal ini." Lindong yang melihat Wang Song mampu mengangkat batu itu pun kemudian menjadi kaget dan dia berteriak. Dia bisa menahan beratnya batu puncak penjara besar. Bocah Wang ini benar-benar sangat kuat. Dan kini, Wang Song yang sudah berhasil keluar dari tindihan puncak penjara besar pun akan membalas perbuatan dari Lindong. Dia pun meluncur dengan cepat ke arah Lindong sambil membawa tombaknya. Namun Lindong yang tidak mau kalah, dia pun kembali menggunakan batu puncak penjara besar untuk menghalangi pergerakan dari Wang Song. Dan kali ini ada sebuah tekanan gravitasi yang sangat kuat dikeluarkan oleh Lindong melalui batu puncak penjara besar, di mana hal ini berhasil membuat pergerakan dari Wang Song terbatasi. Dia pun sangat kesal dan berteriak pada Lindong, "Beraninya kau menahan pergerakanku? Apa yang kau lakukan, bajingan?" Wajah Wang Song kali ini menjadi merah akibat menahan gravitasi yang berat dari puncak penjara besar. Dia menatap Lindong dengan penuh amarah karena tidak mampu menjangkau Lindong saat ini. Lindong yang masih menahan pergerakan Wang Song pun kini tertawa dan kemudian dia mengatakan, "Diam saja kau di sana dan jadilah samsak tinjuku." Dari jarak yang cukup jauh, Lindong pun memukuli Wang Song yang sudah tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kali ini terkena pukulan dari Lindong. Hal itu benar-benar membuat Wang Song kesakitan. Dia pun benar-benar emosi, tapi tidak mampu berbuat apapun dan Wang Song hanya bisa mengancam, "Lindong, kau akan mati hari ini." Lindong yang melihat Wang Song sudah terluka cukup parah pun kini menertawakannya dan dia berkata, "Alah, kau cuma bisa ngomong saja. Maju sini kalau berani." Setelah berkata seperti itu, Lindong kembali menahan pergerakan dari Wang Song dengan batu puncak penjara besar dan kemudian kembali memberikan tinjuan. Hal itu dilakukan oleh Lindong berkali-kali dan serangan dari Lindong benar-benar membuat Wang Song tidak berkutik. Lindong pun tertawa dengan keras dan mengatakan, "Aku juga bisa membuli yang lemah." Kata-kata Lindong itu benar-benar membuat Wang Song terprovokasi. Tubuhnya yang sudah terluka, yang bahkan dari mulutnya sudah keluar darah pun tidak mau kalah dari Lindong. Dia pun melihat Lindong dengan tatapan penuh kebencian, kemudian berkata, "Lindong, kau benar-benar membuatku marah." Lindong yang tidak takut dengan ancaman dari Wang Song pun kali ini akan mengakhiri pertarungan. Dengan cepat Lindong mengeluarkan tapak pembelah lautan. Seketika muncullah air yang terbentuk dari energi Yuan yang langsung mengarah pada Wang Song. Sambil melakukan jurus itu, Lindong berkata, "Bacot terus, rasain nih jurusku." Wang Song yang tidak mau kalah pun dia berteriak pada Lindong, "Bersiaplah untuk mati." Tidak lama setelah itu Wang Song mengeluarkan teknik darah iblis Asura. Seberkas aura merah menyelimuti seluruh tubuh Wang Song dan dalam sekejap kekuatannya pun meningkat sangat pesat. Di mana pada saat ini sebuah tato merah seperti retakan darah pun mulai memenuhi tubuh Wang Song dan mulai merembet ke wajahnya. Dan akhirnya tubuh Wang Song pun kali ini bergabung dengan tombak iblis darah Asura miliknya. Aura merah mengerikan benar-benar membuat atmosfer di dalam ruangan itu menjadi mencekam. Lindong yang melihat Wang Song bergabung dengan tombaknya pun menjadi sangat terkejut dan sontak dia berkata, dia benar-benar bisa bergabung dengan senjatanya. Tubuh Wang Song yang sudah bergabung dengan tombak iblis pun melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Lindong. Segel pembelah lautan Lindong pun diterobos dengan mudah oleh Wang Song sambil berteriak, "Lindong, matilah kau." Lindong yang tidak takut dengan serangan dari Wang Song pun kali ini menatapnya dengan mata yang tajam dan dia berkata, "Apa ini serangan terkuatmu? Aku akan melawannya." Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai mengeluarkan teknik untuk melawan serangan milik Wang Song.
Dan tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Jari pemenjara surgawi level 4, jari penghancur dunia." Dengan cepat dari langit-langit mereka bertarung. Kini keluar satu jari emas raksasa milik Lindong yang akan melawan teknik dari Wang Song yang sudah menggabungkan dirinya dengan tombak iblis darah Asura. Dan akhirnya, bam! Wang Song yang sudah bergabung dengan tombak itu bertabrakan dengan jari pemenjara surgawi level 4 milik Lindong. Sebuah cahaya hitam dan emas kali ini muncul di udara. Wang Song yang merasa bisa mengatasi jari milik Lindong pun berteriak, "Dasar bodoh, apa kau pikir bisa menghentikanku? Terimalah serangan terkuatku ini, darah iblis Asura." Kedua serangan kuat itu masih saja berbenturan di udara. Semakin lama semakin kuat. Aura dari Wang Song terus meningkat, begitu juga dengan aura jari pemenjara surgawi milik Lindong. Lindong yang melihat aura tombak iblis darah Asura itu seketika seperti melihat monster raksasa dengan hawa membunuh yang luar biasa. Dan kini melesat ke arah Lindong. Wang Song pun berteriak, "Lindong, akan kugunakan darahmu untuk mencuci tombakku." Tekanan yang diberikan oleh Wang Song semakin kuat. Namun jari milik Lindong juga tidak mudah untuk dihancurkan. Kedua teknik itu pun masih saling mendorong satu sama lain. Dan kedua teknik itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan kalah. Hal ini membuat Wang Song sangat kaget karena serangan terkuatnya mampu dihentikan oleh Lindong. Sambil melihat Wang Song, Lindong pun tersenyum kemudian mengatakan, "Artefak jiwa level rendah seperti itu tidak akan bisa membunuhku. Aku akan menyerap seluruh energi dari artefakmu. Batu pelahap, saatnya beraksi." Dalam sekejap aura dan seluruh energi dari tombak iblis darah Asura pun berputar, kemudian melesat ke arah Lindong karena terserap oleh batu pelahap di dalam tubuh Lindong. Dan dalam sekejap saja, energi Yuan dari Lindong pun meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Song yang melihat hal ini pun benar-benar tidak percaya. Dia benar-benar syok dan kemudian berteriak, "Tidak mungkin, dia menyerap energi tombak darahku." Dan kini, Lindong yang akan mengakhiri pertarungan pun berkata, "Haha, dengan begini bisa kutambahkan lagi teknikku untuk menyerangmu." Seketika udara di atas kepala Lindong pun berputar dan kini muncullah 3 lubang yang akan mengeluarkan jurus dari Lindong. Hal ini membuat Lindong tersenyum sinis ke arah Wang Song. Dan tiba-tiba saja Lindong pun berteriak, "Jari pemenjara surgawi level 1, jari pemenjara surgawi level 2, jari pemenjara surgawi level 3, keluarlah." Ketiga jari yang dipanggil oleh Lindong itu pun keluar dari dalam lubang udara di atas kepala Lindong dan kemudian bergabung dengan jari pemenjara surgawi level 4. Dan kali ini, 4 jari dengan level yang berbeda siap menghancurkan Wang Song. Kekuatan milik Lindong itu benar-benar luar biasa. Sampai Wang Song yang melihatnya kini menjadi ketakutan dan dia berteriak, "Sialan, kenapa bocah sepertimu lebih kuat dariku? Lindong, aku akan membunuhmu." Dan akhirnya, ledakan besar terjadi di lokasi pertarungan antara Lindong dengan Wang Song. Sebuah cahaya terang muncul akibat ledakan itu, yang bahkan di ruang penonton pada saat ini layar yang menyiarkan pertarungan Wang Song dengan Lindong pun mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Semua penonton pun menutupi mata mereka. Dan kini penonton menjadi heboh dan mereka sontak berkata, "Layar monitornya telah rusak." Pertarungan antara Wang Song dan Lindong memang sangat luar biasa. Kaisar Mo Jiangtan yang juga menyaksikan hal itu pun kali ini tertawa. Dan dia berkata, "Sayang sekali, kita belum bisa melihat hasilnya. Tapi aku yakin kamu pasti menang. Yang dimaksud kamu oleh Kaisar Mo Jiangtan adalah Lindong. Karena sejak awal, Kaisar Mo memang sudah berada di pihak dari Lindong." Ketua Linfan kemudian berkata di dalam hatinya, "Orang itu tidak melihatnya, tapi aku melihat dengan sangat jelas." Pada saat ini Ketua Linfan percaya bahwa Lindong yang akan keluar sebagai pemenang. Dan kini di ruang pertarungan Wang Song dan juga Lindong terdapat asap yang memenuhi ruangan itu. Dan di sana hanya ada satu orang yang berdiri, yaitu Lindong. Suara dalam hati Ketua Linfan pun pada saat ini mengiringi Lindong yang berdiri tegak. Karena Ketua Linfan mengatakan, "Kau dan Nilang Tian
akan menjadi orang yang paling dihormati di klan Lin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong sudah berhasil mengalahkan Wang Song saat ini? Ataukah pertarungan sengit itu masih akan kembali berlanjut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 13. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita saat ini dimulai di luar arena pertarungan. Banyak orang yang sedang menunggu hasil dari pertarungan ini. Siapakah 5 orang pemuda yang akan lolos untuk mengikuti perang 100 kekaisaran mewakili kekaisaran dinasti Yan ini? Orang-orang yang menunggu pun harap-harap cemas, seperti menunggu lotre saja. Dan mereka pun terus memandangi pintu keluar arena pertarungan sambil berkata, sudah hampir waktunya. Kira-kira siapa yang akan keluar tahun ini? Karena tahun ini hanya 5 orang yang akan terpilih. Sedangkan tahun ini banyak keluarga besar dan juga orang-orang berbakat. Semuanya juga bertarung cukup sengit. Tidak lama kemudian satu pintu pun mulai terbuka. Semua orang kali ini berkata, "Hei, lihatlah, pintunya terbuka. Kira-kira siapa yang keluar pertama kali?" Selang beberapa saat kemudian, seorang pemuda dengan sepatu putih pun melangkahkan kakinya keluar dari pintu yang terbuka. Yang ternyata itu adalah pangeran ketiga Moling. Dia pun tampak sangat kaget dan mengatakan, "Waduh, apa aku menjadi yang pertama kali keluar? Sepertinya ini adalah hari keberuntunganku." Moling pun tersenyum dan dia terlihat sangat puas karena dirinya menjadi orang yang pertama keluar dan dipastikan akan menjadi peserta yang ikut perang 100 kekaisaran. Semua orang kali ini berteriak, "Selamat pangeran, Anda berhasil, selamat yang mulia." Tidak lama kemudian keluarlah Duyun sebagai juara kedua dan disusul oleh Mansan sebagai juara ketiga. Duyun pun kali ini tampak bersedih karena dia tidak bisa menjadi juara pertama, dan Mansan pun menertawakan Duyun dengan mengatakan bahwa Duyun itu tidak pernah bersyukur. Tidak lama kemudian Lilang Tian kali ini keluar dan dia menjadi juara keempat. Semua orang yang melihat Lilang Tian sejak awal memang sudah yakin jika pemuda itu pasti akan menang, dan lawan terakhirnya, Gu Kulin, bukanlah lawan yang sebanding dengan Lilang Tian. Lilang Tian yang mendengar perkataan mereka pun kali ini melirik dan berkata dalam hatinya, "Dasar bodoh, bukankah sudah jelas dia bukan lawanku? Kalau aku tidak menahan kekuatanku, aku tidak akan keluar selama ini." Dan kali ini 4 orang sudah berkumpul. Mereka adalah orang yang akan mewakili dinasti Yan dalam perang 100 kekaisaran. Selanjutnya tinggal menunggu hasil siapakah yang akan menjadi pemenang kelima dalam pertarungan antar pemuda. Apakah itu Wang Song atau Lindong? Wang Lei yang percaya bahwa putranya akan menang pun kali ini mengatakan, "Bukankah ini buang-buang waktu saja? Wang Song adalah anak muda terkuat dinasti kita." Ketua Lin Fan pun melirik ke arah Wang Lei. Karena dia tidak mau ribut, Ketua Lin Fan pun berkata dalam hati, "Layar monitornya rusak, jadi hasilnya masih belum diketahui. Ini karena efek dari tabrakan energi Lindong dan juga Wang Song. Kekuatan Wang Song memang salah satu yang terbaik. Kesempatan Lindong untuk menang sangatlah kecil." Kali ini semua orang harap-harap cemas. Duyun kemudian berkata, "Jika Wang Song memanglah kuat, namun Lindong juga tidak bisa diremehkan." Karena menurut pandangan dari Duyun, mereka berdua adalah orang-orang yang paling tidak ingin dia lawan di tahap ini. Duyun pun sangat yakin jika pertarungan antara Wang Song dengan Lindong pasti sangat sengit. Lilang Tian yang berada di samping Duyun pun kali ini meliriknya dan dia berkata, "Duyun, apa kau meragukan kekuatan Lindong? Dia itu jauh lebih kuat dari Wang Song." Dan kali ini, Mansan yang mendengar perkataan dari Lilang Tian pun menimpali, "Bukankah kau dan Lindong itu satu klan?" Lilang Tian, "Tentu saja kau akan bilang begitu." Lilang Tian pun menjawab perkataan dari Mansan, "Ini bukan karena kami satu klan, tapi karena dia memang benar-benar sangat kuat." Semua orang yang mendengar pernyataan dari Lilang Tian jika Lindong itu sangat kuat, mereka pun merasa tidak percaya dan berkata, "Apa? Tidak ada yang menyangka kalau kekuatan Lindong lebih besar dari Wang Song."
Dan tiba-tiba saja, kini Pangeran Moling berkata, "Walaupun Wang Song sangat kuat, tapi aku rasa Lindong yang akan menjadi pemenang terakhir. Lalu 2 orang dari klanmu akan bertarung di perang 100 kekaisaran. Ini adalah peristiwa langka dalam sejarah dinasti." Li Langtian pun menjawab perkataan dari Pangeran Moling. Hahaha, kalau begitu, Lindong harus berterima kasih atas pujian dari pangeran. Kali ini Wang Lei masih saja yakin 100% jika putranya pasti akan menang. Dia pun menyilangkan tangan di depan dada dan mengatakan jika Lindong itu memang lumayan kuat. Dan ini cukup mengagumkan karena bisa bertarung cukup lama melawan Wang Song. Sambil bercanda yang candaannya cukup garing, Wang Lei pun mengatakan jika sepertinya mereka harus menunggu sampai perang 100 kekaisaran dimulai, baru akan ketahuan siapa yang akan menang. Ketua Lin Fan yang melihat Wang Lei cukup cerewet pun mengatainya, "Bawel sekali kau ini. Apa jangan-jangan kau hanya menghibur diri karena merasa cemas jika putramu kalah?" Mendengar kata-kata dari Ketua Lin Fan itu membuat Wang Lei langsung ngegas. "Lebih baik kau berdoa saja supaya Lindong tidak kalah." Kebanyakan orang pada saat ini cukup yakin jika Wang Song lah yang akan menang. Tapi kenapa sampai saat ini masih belum ada yang keluar? Apakah mungkin di dalam sana sedang ada gangguan? Dan tiba-tiba saja suara pintu keluar dari arena pertarungan Lindong dan Wang Song pun mengeluarkan suara. Buk, bam. Kini semuanya pun melihat ke arah pintu itu. Duyun berkata, pintu terakhir ada suara. Dan tiba-tiba saja, dar. Pintu itu pun hancur dan kali ini Wang Song terlempar keluar. Dia terlihat sedang menahan rasa sakit. Tubuhnya terus terseret sampai ke tengah lapangan. Wang Song kemudian menahan diri supaya dia tidak tumbang. Karena pada saat ini, tubuh Wang Song benar-benar terseret cukup jauh dari pintu keluar. Wang Song pun terlihat babak belur. Namun pandangannya masih sangat tajam dan dia melihat ke arah pintu keluar yang telah hancur. Melihat Wang Song keluar kali ini, Wang Lei tertawa keras dan dia berkata, "Hahaha, kau memang anakku." Sedangkan raut wajah dari Ketua Lin Fan merasa tidak percaya jika yang keluar adalah Wang Song. Dan kini, Li Langtian yang melihat hal itu pun terlihat tersenyum dan dia berkata di dalam hati, pandangan Pangeran Moling memang tidak ada bedanya dengan orang lain. Semua orang yang melihat Wang Song pun kini berteriak, "Wang Song, Wang Song." Dan tiba-tiba saja, wasit akan mengumumkan jika pemenang kelima sudah ditentukan. Namun pada saat ini, tubuh Wang Song terlihat tertunduk. Dia seperti orang yang sudah lemas dan tidak memiliki daya apapun lagi. Tidak lama kemudian, duar, baju sirah Asura milik Wang Song pun hancur. Pakaiannya juga robek. Dan Wang Song berteriak sekeras mungkin. Dan setelah itu, dia pun ambruk dengan kondisi yang terlihat sangat kesakitan. Kejadian yang dialami Wang Song ini membuat Wang Lei kaget dan dia panik. Sebenarnya Wang Song itu kenapa? Bahkan Li Langtian juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Dan kali ini Wang Song pun muntah darah. Di dadanya terlihat bekas luka pukulan yang cukup parah. Bajunya robek dan tidak lama kemudian dia pun kehilangan kesadaran. Pangeran Moling dan juga yang lainnya pun terdiam melihat apa yang dialami oleh Wang Song. Dan di saat yang bersamaan, Wang Yan melihat kakaknya pingsan pun berteriak. Apa? Tidak lama setelah itu, terdengar suara Lindong yang sambil berjalan keluar dari pintu. Dia mengatakan, cara menentukan hasil pertarungan bukan dari orang yang pertama kali keluar kan? Lindong pun berjalan cukup santai dan dia menuju ke tengah lapangan. Dan saat ini, Lindong pun tersenyum lalu berkata, bukankah itu terlalu bodoh jika menentukan pemenang pertarungan dari orang yang pertama kali keluar? Semua yang melihat Lindong pun berteriak, "Lindong, itu ternyata Lindong." Sambil berlagak tengil, Lindong pun mengatakan, hei, sudahlah, jangan terlalu bersemangat, oke? Aku gak kuat-kuat banget kok." Pangeran Moling kemudian mendekati Lindong dan berkata, "Selamat, aku tahu kamu pasti bisa."
Kalau begitu, kita bisa melawan musuh di perang 100 kekaisaran bersama-sama. Aku jadi tidak sabar. Pangeran yang berkata seperti itu sambil tersenyum sekali lagi membuat Lindong menjadi ilfil. Dan Lindong pun menjawab perkataan dari Pangeran Moling. Anda terlalu baik, Pangeran ketiga, tapi kita tidak harus bekerja sama. Pangeran yang melihat tingkah aneh dari Lindong pun hanya tersenyum pada bocah itu yang telah salah paham. Karena Lindong telah salah menafsirkan dan menganggap jika perilaku pangeran ini seperti seorang yang sedang jatuh cinta padanya. Melihat Lindong keluar sebagai pemenang, kini Duyun mengatakan, "Astaga, kau beneran membunuh Wang Song." Manchan pun juga mendekati Lindong dan dia tertawa sambil berkata, "Untung saja aku tidak melawanmu. Kalau tidak, pasti tidak seru." Lindong hanya menjawab, "Ya, itu pasti benar." Dan kini, tiba-tiba saja ada suara mengatakan, "Ya, itu pasti cuma kebetulan. Kamu cukup beruntung, Lindong." Sontak hal itu membuat Lindong menoleh. Dan ternyata yang berkata itu adalah si orang paling menyebalkan, Lin Langtian. Kini manusia tengik itu juga masih saja mengoceh. Aku dengar layar monitornya telah rusak. Tidak ada yang melihat pertarungan antara dirimu dengan Wang Song. Apa mungkin kau menggunakan trik yang memalukan dan sengaja merusak monitor kemudian memakai alat sihir? Lindong pun tidak terpancing oleh kata-kata dari Lin Langtian. Namun dia malah mengatakan, "Lin Langtian, kau benar-benar suka bicara semaumu sendiri. Kau hanya beruntung karena tidak melawanku. Jika tidak, pasti orang yang akan berbaring di sana adalah dirimu." Lin Langtian yang sengaja ingin memancing emosi Lindong malah dia sendiri yang terpancing oleh perkataan dari Lindong. Hal ini membuat Lin Langtian marah dan dia berkata dengan lirih, "Lindong, sialan kau. Kalau ini bukan tempat babak penyisian, aku ingin sekali menghancurkanmu." Lindong yang mendengar bisikan dari Lin Langtian itu pun kali ini menanggapinya, "Sini kalau berani, tolol." Dan saat ini, Wang Song yang tidak sadarkan diri membuat Wang Yan jadi panik. Dia mencoba untuk membangunkan kakaknya itu. Namun si kakak tetap tidak tersadar. Hal ini membuat Wang Yan menjadi marah. Dia melihat ke arah Lindong dan berkata, "Sialan kau Lindong. Aku tidak percaya kakakku menjadi seperti ini." Tiba-tiba saja Wang Lei pun muncul di belakang Wang Yan dan dia terlihat sangat syok ketika melihat anak kesayangannya itu terkapar dan tidak sadarkan diri. Wang Lei pun kali ini berkata, "Lindong, kau sudah melukai jenius terkuat dari keluargaku. Mati saja kau." Setelah berkata seperti itu, Wang Lei dengan cepat meluncur ke arah Lindong. Tangannya sudah mengepal dan mengeluarkan energi yang sangat menakutkan, yang pada saat ini siap untuk menghantam tubuh Lindong dari belakang. Dan Lindong pun terlihat sedikit panik, namun dia tidak menghindar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan dibunuh oleh Wang Lei karena sudah membuat Wang Song terluka parah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 14. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wang Lei yang marah karena Lindong telah melukai Wang Song pada saat ini berniat untuk membunuh Lindong. Dia mengangkat tinju yang terdapat kekuatan penghancur yang cukup besar karena dia berada di tahap nirwana. Wang Lei pun berteriak, "Lindong, berani sekali kau melukai jenius dari keluarga Wangku." Kemunculan tiba-tiba dari Wang Lei itu membuat Lindong benar-benar kaget. Namun dia tidak takut dengan Wang Lei. Kaisar Mo Jiangtan dan juga Pangeran Moling pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Wang Lei pada Lindong. Pangeran Moling kemudian berteriak agar Lindong berhati-hati. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong kali ini berkata, "Memalukan sekali." Hal ini juga membuat Duyun dan Manchan tidak percaya bahwa Wang Lei seorang nirwana akan melukai junior yang belum mencapai tahap itu. Dan semua orang menganggap bahwa Wang Lei itu telah gila. Namun berbeda dengan Lin Langtian, pada saat semuanya kaget, Lin Langtian malah senang. Dia berkata di dalam hati, "Jika ini sangat menarik."
Dengan begitu, dirinya tidak perlu repot-repot menyingkirkan Lindong. Wang Lei semakin dekat dengan Lindong. Wajahnya juga terlihat sangat marah dan dia pun berteriak, "Beraninya kau membuat keluarga Wangku menjadi malu. Mati kau!" Lindong pun membalas teriakan Wang Lei itu. "Hei paman, jangan kira aku takut padamu." Kini Lindong yang sedang dalam bahaya besar tidak peduli jika harus menunjukkan kartu as miliknya. Karena Lindong juga tidak akan mati konyol, yang bahkan dia ingin menunjukkan pada semua orang jika dirinya bukanlah orang yang bisa diremehkan. Dan rencana Lindong pada saat ini adalah menggunakan boneka darah level nirwananya. Namun tiba-tiba saja mata Lindong dibuat kaget karena pada saat ini tiba-tiba Ketua Lin Fan muncul di depan Lindong. Dengan cepat Ketua Lin Fan saat ini menangkis tinjuan full power milik Wang Lei. Cahaya menyilaukan mata terlihat dari benturan dua tangan ahli tahap nirwana itu. Dengan wajah emosi, Ketua pun berkata, "Wang Lei, apa kau mengabaikanku dan juga klan Linku?" Wang Lei pun merasa kesal dan dia mengatakan, "Lin Fan, awas kau." Dan dalam sekejap, sebuah gelombang ledakan terjadi akibat benturan mereka. Lindong yang melihat hal itu dari jarak dekat pun sangat terkejut. Dan dia mengatakan, "Inikah pertarungan level nirwana?" Duyun yang juga terkejut sontak berteriak, "Lin Fan, Wang Lei, pertarungan yang mengerikan." Pada akhirnya benturan dua kekuatan mereka kembali menimbulkan ledakan dan keluar api serta cahaya terang dari ledakan itu. Karena sejatinya kekuatan Lin Fan dan juga Wang Lei adalah seimbang. Mereka kali ini berhenti berduel. Ketua Lin Fan kemudian mengatakan, "Wang Lei, semua orang telah melihatmu. Kau benar-benar ingin melukai seorang junior. Harga diri klan Wang milikmu sudah hilang semuanya." Tatapan mata Ketua Lin Fan benar-benar emosi dan dia jijik karena seorang ketua besar seperti Wang Lei benar-benar tega akan melukai seorang junior dari klan Lin tanpa memandang Lin Fan sedikit pun sebagai ketua Lin yang juga hadir di tempat itu. Wang Lei yang marah karena Wang Song sudah terluka serta tidak percaya jika klannya telah kalah pun kali ini mengatakan anak itu pasti menggunakan trik yang memalukan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menang melawan Wang Song. Dengan santai Ketua Lin Fan menjawab perkataan dari Wang Lei. "Lucu sekali kau ini. Berharap jika keluarga Wangmu akan selalu menang. Bahkan sampai menuduh keluarga Linku menggunakan trik yang memalukan. Wang Lei, candaanmu memang sangat lucu. Keluarga Linku tidak pernah protes jika kami kalah." Lindong pun merasa dirinya lega karena telah dibantu oleh Ketua Lin Fan. Jika tidak, maka dia pasti sudah mengeluarkan kartu as miliknya. Ketua Lin Fan pun kembali berkata, "Ayo, terimalah kekalahanmu." Wang Lei pun kali ini berteriak, "Lin Fan, apa maksudmu?" Tidak lama setelah itu Kaisar Mo Jiangtan sebagai pemimpin dari dinasti pun mulai maju dan mengatakan, "Ketua Wang Lei, aturan turnamen ini dibuat oleh banyak keluarga di seluruh dinasti. Kalau kau merusak aturannya, maka keluarga Wang pantas untuk didiskualifikasi dari turnamen penyisihan selanjutnya. Tindakanmu itu benar-benar tidak bisa diabaikan." Kata-kata dari Kaisar Mo Jiangtan itu seketika membuat Wang Lei bergetar karena dia sangat takut jika klan Wang dikeluarkan dari turnamen penyisihan yang akan datang. Wang Lei pun merasa kesal, namun dirinya juga tidak bisa berbuat apapun di hadapan Kaisar Mo. Jika mau melawan, maka otomatis dia akan menghancurkan klannya sendiri karena semua klan yang datang pasti akan mengeroyoknya. Wang Lei yang merasa kesal karena sudah kalah dan sekarang merasa diancam akan dikeluarkan dari turnamen pun berteriak pada Wang Yan untuk membawa kakaknya pergi dari tempat ini. Melihat Wang Lei sudah dibereskan, Lindong pun berterima kasih pada Ketua Lin Fan dan Ketua Lin Fan pun merasa tidak perlu karena ini memang sudah menjadi tugasnya untuk melindungi anggota klan dari ancaman klan lain. Di sisi lain, Lin Langtian merasa kesal karena pertunjukan yang bagus gagal berlanjut. Kaisar Mo Jiangtan kini mulai berbicara pada semuanya. Meskipun ada sedikit masalah, namun hasil dari babak penyisihan ini sudah ada dan pemenangnya adalah Mo Ling, Duyun, Mansan, Lin Langtian, dan juga Lindong. Mereka berlima akan mewakili dinasti Yan di dalam perang 100 kekaisaran di wilayah Swan Timur. Lindong dan juga yang lainnya pun terlihat cukup senang dan mereka berlima kali ini berpose ala-ala boyband Korean. Biar semua orang tahu jika mereka ini tidak cuma ganteng, tapi juga ahli dalam seni bela diri.
Cerita kemudian berlanjut di malam hari, tepatnya di rumah tamu kekaisaran. Lindong yang berada di dalam rumah itu kali ini wajahnya terlihat sangat aneh dan dia berkata, "Ngeri, itu mengerikan." Xiaodio pun mengatakan, "Sekarang bahkan jadi lebih sulit. Tingkat yang lebih besar, bahkan lebih sulit daripada ini. Kau harus menyiapkan mentalmu." Lindong pun terlihat bingung dan dia mengatakan, "Aku tahu. Aku hanya tidak menyangka bahwa Wang Song itu kuat." Ternyata obrolan ini adalah peringatan dari Xiaodio bahwa mungkin para jenius di tempat ini memang kuat. Tapi di perang 100 kekaisaran, yang lebih kuat dari Wang Song itu sangat banyak. Dan jenius kekaisaran Yan ini mungkin hanya dianggap biasa saja di mata 100 kekaisaran. Jika Lindong tidak memiliki batu pelahap dan jimat leluhur, di perang 100 kekaisaran itu sangat berbahaya. Kedua batu kuno itu sangat cocok dipakai di dalam perang 100 kekaisaran, karena di sana banyak bahaya yang menunggu. Lindong pun paham, dan selain itu, dia juga merasa jika Lilantian selalu melihatnya dengan penuh kebencian. Saat di perang 100 kekaisaran, mungkin dia akan mencari kesempatan untuk mencelakai Lindong. Lindong pun bingung harus berbuat apa. Andai saja Lilantian mau bekerja sama, kemungkinan di medan perang 100 kekaisaran mereka akan jadi lebih mudah dalam melakukan terobosan. Di saat Lindong bingung cara menghadapi Lilantian, kali ini terdengar suara pintu ruangannya diketuk oleh seseorang. Dan orang yang mengetuk pintu Lindong itu kali ini berkata, "Lindong, apa kau sedang istirahat?" Lindong pun membuka pintunya dan ternyata itu adalah Ketua Lin Fan. Sang ketua kemudian mengatakan jika dirinya datang adalah untuk membicarakan sesuatu. Lindong pun kemudian menyuruh ketua untuk masuk. Dan kali ini, Ketua Lin Fan berbahasa basi dengan menanyakan luka dari Lindong, apakah sudah baikan. Lindong pun mengatakan jika dia tidak apa-apa dan lukanya akan sembuh setelah istirahat selama 2 hari. Lindong pun berterima kasih atas perhatian dari Ketua Lin Fan. Ketua kemudian mulai berbicara maksud dan tujuannya ke tempat ini. Dia senang karena pada akhirnya Clan Lin memiliki 2 kandidat yang ikut dalam perang 100 kekaisaran. Tapi di sisi lain Ketua Lin Fan juga pusing mengenai hubungan Lindong dengan Lilantian yang memiliki kebencian besar satu sama lain. Lindong pun melirik ketua dan dia berkata di dalam hati, "Benar sekali." Ketua Lin Fan kemudian berkata, jika Lindong dan juga Lilantian adalah di pihak yang sama, yaitu sama-sama dari Clan Lin, maka dari itu ketua tidak akan berpihak pada salah satu dari mereka. Lindong kemudian merasa apakah Ketua Lin Fan ini ingin dirinya dan juga Lilantian berdamai saja. Lindong pun kini tersenyum dan mulai mengatakan, "Ketua tenang saja, daripada memikirkan masalah dengan Lilantian, Lindong lebih mengkhawatirkan masalah dengan Clan Wang." Dan kini Lindong berjanji jika dirinya mampu mendapatkan peringkat di perang 100 kekaisaran, maka dia akan mengurus kebencian antara Clan Lin dan juga Clan Wang. Ketua yang mendengar kata-kata dari Lindong itu merasa bahwa Lindong sangat baik. Namun di balik kata-katanya itu tersirat sebuah pesan tersembunyi yang hanya bisa dipahami jika benar-benar memperhatikan perkataan dari Lindong dengan cermat. Lindong kemudian mengatakan, "Ketua, kali ini aku sudah menyinggung Clan Wang. Mereka pasti akan melakukan balas dendam." Seketika Ketua Lin Fan pun menjadi kaget. Dia pun menatap Lindong dan berkata di dalam hati bahwa Lindong sangat berani. Apakah dia akan meminta bantuan kepada Ketua Lin Fan secara tidak langsung? Ketua Lin Fan yang mengetahui maksud dari perkataan Lindong kali ini mulai berkata, "Aku akan memperingatkan Wang Lei. Kalau dia berani macam-macam dengan Clan Lin, maka Clan Lin dan juga Clan Wang akan berperang." Lindong yang mendengar ucapan dari Ketua Lin Fan pun menimpali. "Jika begitu, aku bisa tenang. Terima kasih, Ketua." Ketua Lin Fan kemudian mengatakan jika lokasi perang 100 kekaisaran itu berada di tempat yang goib. Ada banyak energi nirwana di sana. Jika Lindong beruntung, maka dia akan bisa membuat pil nirwana. Dengan begitu Lindong harus mengumpulkan pil nirwana secepat mungkin. Hanya dengan begitu, maka Lindong bisa menghadapi orang-orang yang berada di level nirwana. Pada waktu itu Ketua Lin Fan menghabiskan lebih dari 200.000 pil nirwana untuk mencapai level nirwana ini. Dan sekarang, Lindong harus mengambil kesempatan untuk bisa naik ke level nirwana secepat mungkin. Lindong pun sangat kaget setelah mendengar jumlah 200.000 pil nirwana. Karena jumlah itu sangat banyak. Lagi pula akan banyak sekte yang memperebutkan pil nirwana itu.
Yang bahkan saat ini Lindong hanya memiliki 1000 pil saja. Lindong pun ingat, jika di dalam monumen besar terpencil ada banyak sekali pil nirwana, tapi di sana dijaga oleh Tang Pu dan pada saat itu Lindong tidak berani untuk masuk dan dia hanya membawa pil yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tang Pu. Lindong pun menyesal kenapa dirinya dulu tidak meminta saja yang lebih banyak dari Tang Pu. Setelah berbincang-bincang dengan Lindong, ketua klan kali ini akan pergi karena besok Lindong harus pergi ke kolam roh suci untuk pelatihan. Cairan spiritual di tempat itu bisa meningkatkan peluang Lindong mencapai tahap nirwana. Sebelum pergi, Ketua Lin Fan pun berpesan, jika keluarga Lindong juga bagian dari klan Lin, maka Lindong tidak perlu khawatir dengan keluarganya. Lindong pun berterima kasih atas perlindungan dari ketua untuk keluarganya itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong berkata di dalam hati, akhirnya aku sudah mencapai peringkat terbaik dinastian. Selanjutnya adalah menaklukkan dunia yang lebih luas. Kingsu, aku harus menepati janjiku dan muncul di depanmu sebagai pasangan yang layak untukmu. Dan Lilang Tian, kita akan menyelesaikan masalah kita di tempat itu. Ini adalah tentang kebaikan dan juga keluhan. Perang 100 kekaisaran, aku Lindong akan datang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah petualangan Lindong di perang 100 kekaisaran? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koproso. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 15. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berlokasi di kolam roh suci, di mana 5 orang pemenang dari turnamen pemuda akan segera memasuki tempat itu untuk menyerap kekuatan supaya mereka mudah dalam menaikkan level kultivasi mereka. Karena energi Yuan di kolam roh suci ini sangat banyak dan murni, dan syarat untuk memasuki kolam adalah mereka harus menjadi orang yang kuat. Di mana 5 orang pemuda yang telah menang dalam turnamen antar pemuda telah membuktikan bahwa diri mereka adalah pemuda yang cukup kuat dan bukan kaleng-kaleng. Kolam suci itu sendiri saat ini dilindungi oleh segel khusus dan energi hijau yang ada di sana berasal dari para hewan buas kuno yang telah mati, di mana energi itu hanya bisa diserap oleh mereka yang kuat. Lindong dan yang lainnya kini telah sampai di kolam roh suci. Lindong pun bertanya, apakah ini kolam roh suci itu? Energinya luar biasa. Moling sebagai orang dari kerajaan pun mengatakan jika ini memang kolam roh suci dan dia akan membagi tempat untuk penyerapan energi supaya lebih adil dan tidak berebut tempat. Moling pun mengatakan jika pembagian tempat ini akan menggunakan undian saja biar lebih mudah. Dia kemudian menunjukkan kertas yang akan dipakai sebagai nomor undian pada 4 orang lainnya. Lilang Tian kemudian mengambil nomor undian itu dan tidak lama setelahnya dia membakar kertas undian sambil mengatakan membosankan. Setelah itu, Lilang Tian pergi lebih dahulu untuk mencari tempat. Dia kemudian melirik ke arah Lindong dan berkata, jika Lindong kali ini akan pulang dengan tangan kosong. Namun Lindong sama sekali tidak takut dengan ancaman Lilang Tian itu. Lindong kali ini juga memulai masuk ke dalam kolam roh suci. Dia benar-benar takjub dengan energi misterius yang ada di tempat itu. Xiao Dio pun menertawakan Lindong yang kurang luas wawasannya. Kemudian Xiao Dio mengatakan, tentu saja tempat ini banyak energi misterius. Karena di kolam ini ada tulang dewa kuno. Pada zaman dahulu kekuatan hewan buas yang ada di tempat ini mungkin di atas level nirwana. Dan di tempat yang dituju oleh Lilang Tian pada saat ini juga memiliki beberapa tulang dari hewan buas itu. Kolam ini jumlahnya ada 200 tulang secara keseluruhan. Mendengar penjelasan dari Xiao Dio itu membuat Lindong bersemangat dan dia ingin segera bergegas untuk menemukan harta rahasia. Xiao Dio pun mengatakan jika Lindong sangat beruntung dan kali ini Xiao Dio akan berpisah dari Lindong karena dia akan menjelajah kolam ini untuk mencari barang-barang yang berguna. Sementara Lindong harus berkultivasi untuk penyerapan energi dan meningkatkan kekuatannya. Lindong pun berteriak agar Xiao Dio membawa Xiaoyan bersamanya.
Setelah Xiao Dio dan juga Xiao Yan pergi, Lindong pun mulai duduk bersila karena dia akan segera memulai kultivasinya. Hembusan angin di tempat itu terasa sejuk, mengiringi mereka berlima dalam meningkatkan kekuatan. Dan Moling kali ini terus memperhatikan Lin Lantian. Sebenarnya bocah egois itu akan mengambil tempat kultivasi di sebelah mana? Karena pada saat ini Lin Lantian terus berjalan dan dia menjauh dari 4 orang lainnya. Pangeran Moling yang melihat gelagat aneh dari Lin Lantian kali ini berteriak, "Lin Lantian, apa yang ingin kau lakukan?" Sambil melihat ke arah Lindong, Lin Lantian pun berkata, "Aku punya dendam terhadapnya dan akan kuselesaikan di tempat ini." Pangeran Moling pun menimpali, "Lin Lantian, kau dan juga Lindong sama-sama dari klan Lin. Kuharap kalian bisa rukun satu sama lain. Mungkin kita akan saling membutuhkan di masa depan." Sambil berlalu, Lin Lantian pun menjawab, "Aku tidak butuh." Lin Lantian benar-benar tidak mendengarkan perkataan dari Pangeran Moling. Hal ini membuat Pangeran tahu jika Lin Lantian itu benar-benar egois. Lindong yang mendengar percakapan mereka pun kali ini mengatakan, "Pangeran ketiga, terima kasih atas kebaikanmu. Namun kamu tidak perlu mengurusi orang itu. Dia tidak akan pernah baik padaku, apalagi sampai membantuku." Pangeran Moling kali ini sudah kehabisan cara. Dia pusing dengan perselisihan antara mereka berdua yang padahal mereka masih satu klan. Kali ini Lin Lantian menggertakkan gigi dan dia berkata, "Kau akan mati karena aku lebih baik daripada dirimu, Lindong bangsat." Tidak lama setelah itu Lin Lantian mulai mengumpulkan energi Yuan dan dia mengeluarkan pusaka cermin pemantul kemudian mengarahkannya pada Lindong, berharap bahwa Lindong akan mati dengan serangan ini atau setidaknya dia terluka parah karena hal itu benar-benar sesuatu yang diinginkan oleh Lin Lantian pada Lindong. Lindong pun tidak takut menghadapi Lin Lantian. Dia juga tidak gentar sama sekali karena Lin Lantian memakai pusaka cermin pemantul. Kali ini Lindong juga memakai batu puncak penjara besar. Dengan cepat pusaka itu dilempar ke tengah oleh Lindong dan dalam sekejap saja berubah menjadi sebesar gunung Anastasia Kosasi dan langsung menghalangi serangan cermin pemantul milik Lin Lantian. Merasa mampu menghadapi serangan dari si brengsek Lin Lantian itu, kali ini Lindong berkata, "Cuma segitukah kekuatanmu, Lin Lantian?" Lokasi adu senjata tingkat dewa itu menimbulkan riak air yang cukup besar di kolam suci. Asap-asap yang mengepul juga memenuhi tempat mereka beradu pusaka. Manshan yang melihat hal itu berkata di dalam hatinya, "Apa yang telah terjadi di sana?" Dan Duyun juga mengatakan jika mereka berdua memiliki serangan yang sangat kuat. Pangeran Moling pun tidak bisa berbuat apapun karena dia benar-benar tidak mampu melerai mereka berdua yang sudah sama-sama panas. Dan kali ini, Lin Lantian yang tidak mampu mengalahkan Lindong dengan cermin pemantul pun berkata, "Aku telah melakukan yang terbaik. Kenapa tetap tidak bisa mengalahkan bocah itu? Sial!" Karena serangan pusaka cermin tidak mempan, hal ini membuat Lin Lantian benar-benar emosi. Dia pun memanfaatkan energi yang ada di kolam suci ini untuk mulai menyerang Lindong. Dengan cepat tangan Lin Lantian membentuk sebuah segel khusus dan dia berkata, "Kau yang memaksaku, aktifkan segel magic pengubah bentuk." Dalam sekejap saja, kini air kolam di depan Lin Lantian terdapat sebuah segel khusus. Dan tidak lama setelah itu, air kolam pun berubah menjadi seekor naga air raksasa. Naga air itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar karena dia memakai energi misterius di kolam roh suci ini. Yang pada saat ini, naga air raksasa itu akan dipakai oleh Lin Lantian untuk melenyapkan Lindong. Namun Lindong tidak berlari ataupun menghindar. Dia akan menghadapi seberapa besar kekuatan Lin Lantian yang telah meminjam energi dari kolam roh suci ini untuk membentuk seekor naga air raksasa. Duyun yang melihat hal itu pun berkata, "Kekuatan hewan buas air yang kuat. Lin Lantian memiliki teknik yang sangat kuat." Manshan yang di belakang Duyun pun menimpali jika Lindong saat ini dalam bahaya besar karena dia merasa energi Lindong hampir ditelan oleh naga air itu. Lin Lantian yang pada saat ini merasa lebih unggul pun mulai mengendalikan naga air dan mengatakan jika energi di area Lindong akan menjadi milik Lin Lantian. Dalam sekejap saja, energi di tempat Lindong berdiri benar-benar terserap oleh naga air Lin Lantian
dan Lindong masih diam saja belum berbuat apapun. Hal ini membuat naga air Lilantian semakin kuat dan lebih kuat. Jika naga air itu mengenai orang biasa, pasti akan langsung tewas. Namun Lindong pada saat ini masih slow dan dia mulai mengecek Lilantian sambil mengeluarkan batu simbol pelahap. Lindong pun saat ini mulai menirukan kata-kata Lilantian. Linding, energi ditimpit mi, ikin minji dimiliki, ilih kintil. Setelah itu, batu pelahap pun mulai bereaksi atas perintah dari Lindong. Batu itu pun menyerap semua energi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Naga air milik Lilantian kali ini juga meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Dan Lindong masih saja santai menyerap energi dengan batu simbol pelahap di tangannya. Karena memiliki batu yang luar biasa, Lindong pun tersenyum licik ke arah Lilantian dan dia mengatakan, "Hehe, otakmu sudah rusak ya? Karena saat ini, dengan batu simbol pelahap, energi yang telah diambil Lilantian bisa diambil balik oleh Lindong dengan cepat." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong menghadapi naga air milik Lilantian dan mengambil kembali energi di area kolam yang menjadi tempat kultivasinya yang telah diambil paksa oleh Lilantian itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse.